Salam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, salam jumpa kembali dalam ibadah hari ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua untuk sambil berdiri. Kita akan memulai ibadah kita saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dalam NKB nomor 3, terpujilah Allah hikmatnya besar. Yakinkan janji kudus, dosanya berlaku pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa. Kami mohon kiranya penyertaan-Mu atas ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami akan melakukan ibadah online oleh karena wabah COVID-19. Kami mohon kiranya Tuhan boleh menuntun ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 10-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Baik Bapak Ibu rekan-rekan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertolak dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua masing-masing mengambil saat teduh sejenak, sambil mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan melalui saat teduh masing-masing. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian, meski tak layak diriku.
telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dengan memuliakan nama Tuhan. Dengan pujian, kuperlukan juru selamat. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami hari ini akan belajar satu bagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga sesi hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat secara khusus bagi orang-orang di sekitar kami. Ketika firman ini kami dengar, bisa kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya baik, kita akan membaca pada Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada slide yang akan saya tampilkan. Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Baik, Bapak, Mama, dan saudara-saudara sekalian, topik ini menjadi topik yang sangat jarang ya dikhotbahkan.
Karena memang ya saya sampai hari ini terus terang jarang mendengar khotbah-khotbah di gereja kita, secara khusus di Gemit, yang membahas tentang topik ini. Tapi mengingat bahwa belakangan ini ada satu fenomena menarik, ya. Saya melihat beberapa saat yang lalu ada seorang pendeta, ya, Pak Yosua Tehuh kalau tidak salah namanya, ya. Dia sempat mengaitkan COVID-19 dengan antikristus, ya, di mana ada hitung-hitungan tertentu, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa COVID-19 ini merupakan bagian dari antikris atau antikristus 666, ya. Nah, untuk itu saya sengaja mengambil topik ini supaya memberikan atau membuka wawasan kita bersama untuk membahas topik ini. Pada bagian yang pertama, Bapak, Mama, dan Saudara sekalian, kita akan melihat, saya akan mencoba membawa kita untuk melihat konteks bacaan. Baik itu konteks dekat, ya, atau nanti kita akan lihat ayat per ayat, ya, dari pasal ayat 11 sampai ayat 18. Tetapi saya juga akan mengajak kita melihat ayat-ayat sebelumnya sehingga kita bisa memahami konteks secara utuh, ya. Jika kita melihat konteks pada bacaan kita sebelumnya, kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana diceritakan bahwa muncul seekor naga yang mengejar seorang perempuan yang sedang mengandung. Di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu bisa lihat di sana ada cerita mengenai seekor naga yang muncul dan mengejar perempuan yang sedang mengandung. Saya melihat beberapa tafsiran dari beberapa penafsir, mereka mengatakan bahwa naga itu sebagai simbol dari iblis, ya. Sementara perempuan ini berbicara tentang jemaat Tuhan, ya. Berbicara tentang gereja, berbicara tentang jemaat Tuhan. Nah, di sana dikatakan bahwa naga ini mengejar perempuan itu, ya. Ini berbicara tentang iblis yang terus-menerus untuk menyusahkan jemaat Tuhan. Iblis dengan berbagai cara untuk menghancurkan gereja Tuhan, untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Tetapi menariknya di dalam pembacaan itu, bahwa di sana diceritakan bahwa Allah kemudian melarikan, ya, anak itu, anak yang dilahirkan oleh si perempuan, dan kemudian Allah merampas anak dari perempuan itu dan kemudian membawa ke surga dan melindungi di sana, ya. Sementara perempuan itu kemudian diamankan di padang gurun, ya, kalau kita baca di sana. Nah, menarik di sini adalah bahwa jemaat Tuhan, kalau berdasarkan bacaan itu, walaupun iblis dengan berbagai cara, ya, iblis dengan berbagai cara berniat untuk menghancurkan gereja Tuhan, berniat untuk menghancurkan jemaat Tuhan, tetapi kalau kita melihat di sana bahwa Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang memproteksi, ya, Allah yang memproteksi. Dan kalau kita membaca bacaan selanjutnya, ya, dari setelah Wahyu 12 ayat 1 sampai 6, kemudian kita baca lebih jauh lagi, di sana dikatakan bahwa naga itu akhirnya kalah, ya, naga itu akhirnya kalah. Nah, ketika naga itu akhirnya kalah, kemudian dia mencari sekutu, dia membangkitkan sekutu-sekutu, atau dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan jemaat Tuhan, atau bisa mengalahkan bisa menghancurkan gereja, ya. Kemudian kalau kita baca di Wahyu pasal 13 ayat 1, 2, dan seterusnya, itu muncul binatang yang keluar dari laut, ya, muncul binatang yang keluar dari laut. Itu bisa kita baca dalam Wahyu 13 ayat 1 ayat yang kedua. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan takhta dan kekuasaan yang sangat besar. Ya, ini menceritakan tentang iblis yang tidak henti-hentinya berniat untuk menghancurkan jemaat, berniat untuk menghancurkan gereja Tuhan, ya. Setelah cara pertama dilakukan, kemudian Allah memproteksi, ya. Kemudian dia mencari sekutu-sekutunya, di mana di situ dikatakan ada makhluk yang muncul dari laut, ya. Saya mengutip tulisan dari William Hendrickson. William Hendrickson mengatakan bahwa laut mewakili bangsa-bangsa dan pemerintahan-pemerintahan, ya. Jadi dalam artian bahwa iblis dia menggunakan kekuasaan, dia menggunakan bangsa-bangsa, dia menggunakan pemerintah-pemerintah
di masa-masa yang dulu maupun ya dalam perkembangannya, bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini terus-menerus merongrong jemaat, terus-menerus menghancurkan gereja ya dengan berbagai otoritarian yang mereka ambil. Kalau kita lihat ya di berbagai negara-negara yang yang minoritas seperti itu ya, umat Kristen begitu tertekan. Umat Kristen begitu tertekan. Iblis menggunakan pihak-pihak yang berkuasa untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Ya, saya kutip lagi satu kutipan dari William Hendrickson. William Hendrickson mengatakan seperti ini: binatang yang keluar dari dalam laut melambangkan kekuatan aniaya iblis yang terwujud dalam semua bangsa dan pemerintah di dunia sepanjang sejarah. Kekuasaan dunia diarahkan melawan umat Allah di mana saja dan kapan saja ia muncul dalam sejarah. Itulah binatang itu. Ya, jadi kita melihat bahwa pada Wahyu pasal 12 iblis menyerang langsung jemaat Tuhan, iblis menyerang langsung gereja Tuhan, tetapi gagal. Lalu ia menggunakan bangsa-bangsa, ia menggunakan pemerintah-pemerintah yang disimbolkan sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, kita akan melihat terus bahwa binatang yang muncul tadi dari dalam laut itu dikatakan di sana bahwa dia menggunakan mahkota, ya, mahkota. Mahkota ini melambangkan kekuasaan, sehingga ini merujuk pada pihak-pihak yang berkuasa yang menggunakan kekerasan untuk menghancurkan jemaat. Ya, jadi tadi kalau laut itu menggambarkan bangsa-bangsa, menggambarkan suku bangsa, sementara dikatakan dalam bacaan kita bahwa binatang itu mempunyai mahkota, ya, atau menggunakan mahkota. Mahkota ini melambangkan kekuasaan. Sehingga jelas di sini bahwa merujuk kepada pihak-pihak yang berkuasa di mana mereka menggunakan kekerasan untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Ya. Jika kita melihat kisah pada sejarah jemaat mula-mula, Bapak Ibu dan sekalian, pernah terjadi suatu era di mana Kaisar Nero berkuasa. Ya, pada tahun 54 sampai tahun 68 Masehi. Kaisar Nero ini adalah satu kaisar yang sangat kejam, ya, yang paling kejam dalam sejarah kekristenan, yang membantai sangat banyak jemaat Tuhan. Orang-orang Kristen pada masa itu disalibkan, disiram dengan ter ataupun dengan minyak panas. Mereka dipaku pada tiang, dibakar sebagai obor untuk hiburan orang banyak. Ya, ini Nero, Bapak Ibu sekalian. Nah, menariknya, kalau kita baca dalam Wahyu 13 ayat 3-4, masih seputar binatang yang muncul dari dalam laut. Saya akan baca Wahyu pasal 13 ayat 3-4. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kalau kita mengamati sejarah, ya, sejarah kekaisaran, tahun 68 itu Nero mati, ya. Namun muncul seorang kaisar baru yang sama bengisnya dengan Kaisar Nero. Namanya adalah Kaisar Domitianus. Ya. Pada masa itu, Kaisar Domitianus meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Kaisar Nero. Dia terus melakukan kekerasan, dia terus melakukan pembunuhan. Ya. Mirip seperti kekejaman yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Bahkan, Bapak Mama sekalian, kalau kita melihat sejarah, Kaisar Domitianus ini, ya, itu dia mengangkat dirinya sebagai sosok yang harus dipuja, harus dipuji, ya. Dan akhirnya iblis memakai orang ini, dan kemudian banyak orang tunduk menyembah kepada dia. Banyak orang menganggap dia sebagai Tuhan. Ini kalau kita melihat sejarah atau apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa ada satu binatang yang muncul dari dalam laut, kemudian ia mengalami luka, hampir mati, tetapi kemudian luka itu sembuh, ya. Ketika Nero begitu kejam, ya, dia membantai umat Kristen pada masa itu, kemudian Nero mati dan muncul lagi Kaisar Domitianus, ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan jemaat Tuhan pada masa itu. Dan
penderitaan jemaat akibat aniaya tidak pernah berhenti. Baik di zamannya dulu sampai zaman saat ini. Penderitaan itu terus berlangsung. Di berbagai tempat banyak orang Kristen yang sangat menderita. Bahkan dibunuh secara kejam. Para pendeta dibunuh di mana-mana tanpa henti. Ya. Tapi luar biasanya adalah sama seperti kisah tadi di awal. Di mana Allah mengangkat ya anak dari perempuan yang melahirkan itu. Begitu juga penyertaan Tuhan terhadap jemaatnya. Ya. Penyertaan Tuhan terhadap jemaatnya terus terjadi. Allah terus melindungi, memberikan proteksi. Sehingga walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam penganiayaan jemaat Tuhan, gereja sampai saat ini terus tumbuh. Gereja sampai saat ini terus ada. Gereja sampai saat ini terus berdiri. Penganiayaan bukan menghentikan, tetapi justru membuat Injil semakin tersebar. Tidak sampai di situ saja cara iblis menghancurkan jemaat Tuhan. Ya. Cara iblis menghancurkan jemaat Tuhan itu tidak sampai di situ. Tapi ada cara lain yang akan kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Di mana cara yang ia pakai yang kedua adalah memunculkan antikristus. Memunculkan nabi-nabi palsu. Memunculkan orang-orang yang seolah-olah berbicara seperti hamba Tuhan. Tetapi nyata-nyatanya mereka adalah seorang antikristus. Iblis tidak saja membuat serangan yang datang dari luar. Tapi iblis juga membangkitkan musuh-musuh dari dalam. Ya. Menggerogoti dari dalam. Kita akan lihat dalam eksposisi kita selanjutnya dari bacaan kita yang sudah kita baca tadi dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Ya. Kita akan lihat yang pertama pada ayat 11 sampai ayat 12. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini menarik, Bapak Mama. Saya membaca satu kutipan, satu tulisan dari William Hendrickson. William Hendrickson mengatakan begini. Dua binatang digambarkan. Binatang pertama adalah monster yang sangat menakutkan. Binatang kedua mempunyai penampilan yang tidak berbahaya. Dan karenanya alasan itu ia bahkan lebih berbahaya dari binatang yang pertama. Binatang pertama keluar dari laut. Binatang kedua muncul dari tanah atau dari bumi. Binatang pertama adalah tangan iblis. Binatang kedua adalah pikiran iblis. Binatang pertama mewakili kuasa iblis yang menganiaya, yang bekerja di dalam dan melalui bangsa-bangsa dari dunia ini dan pemerintahan mereka. Binatang kedua menyimbolkan agama-agama palsu dan filsafat dari dunia ini. Ya. Nah, binatang yang keluar dari dalam bumi ini menggambarkan, sesuai dengan ulasan William Hendrickson tadi, adalah ini menggambarkan satu kondisi di mana dia muncul dari antara kita. Dia muncul di dekat kita, di sekeliling kita. Ya. Binatang ini dikatakan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Ya. Ini menggambarkan sebuah kemiripan. Ya. Jadi filsafat atau pikiran-pikiran iblis ini kemudian dimunculkan dengan meniru anak domba atau meniru kebenaran. Ya. Binatang itu bertanduk dua sama seperti anak domba. Ini melambangkan bahwa ia adalah bagian tidak saja yang dekat dengan kita, tapi sangat mirip. Ya. Yang menariknya, di sana dikatakan, tetapi binatang itu berbicara seperti seekor naga. Ya. Walaupun dia mirip, walaupun dia adalah bagian dari orang-orang terdekat, ya, atau bagian atau tidak bisa terpisahkan, ya, yang kita sulit untuk membedakan. Tetapi di situ pembicaraannya, pesan yang dibawanya itu berbicara seperti seekor naga. Artinya apa? Bahwa pesan yang ia bawa adalah pesan iblis. Pesan yang ia bawa adalah sesuatu yang jelas-jelas menantang anak domba. Ya. Suara seperti seekor naga melambangkan bahwa walaupun ia sangat mirip dengan kita, namun suara atau ajarannya itu sangat bertolak belakang dengan Injil Yesus Kristus. Ya. Substansinya sangat jauh, walaupun dia adalah bagian dari kita. Bayangkan ya, iblis tadinya menyerang langsung, kemudian tidak berhasil.
Dia menggunakan tangan penguasa untuk menyiksa, menyengsarakan, tidak berhasil juga. Dan akhirnya dia mengambil satu langkah berikutnya. Dia masuk menggerogoti dari dalam. 2 Petrus 2 ayat 1-2 katakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Yesus juga pernah mengatakan dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat 15, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Perhatikan. Jadi di sini iblis punya kreativitas yang luar biasa. Dia menyerang iman Kristen dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara, dengan cara kekerasan, dengan cara halus yang muncul dari dalam, memunculkan rasul-rasul palsu, memunculkan nabi-nabi palsu, memunculkan orang-orang yang seolah-olah berbicara mendapat wahyu Tuhan, padahal tidak terjadi. Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak hamba Tuhan di sekeliling kita juga seperti itu? Ya. Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang yang mengklaim diri punya penglihatan, bahwa barang ini hilang, ini yang ambil, ternyata tidak demikian. Hari-hari ini orang-orang seperti ini masih terus ada. Bukan saja pada masa lalu, tapi pada masa sekarang sangat banyak di kota Kalabahi ini. Hamba Tuhan yang seringkali mengklaim bahwa dia dapat dengar suara Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Padahal apa yang ia lakukan tidak terjadi. Ini merupakan strategi yang iblis pakai. Ya. Untuk itu kita harus berhati-hati. William Hendrickson katakan seperti ini. Kita langsung merasakan bahwa monster ini adalah tiruan setan tentang anak domba yang benar dari Allah. Setan tidak putus asa. Ya, ketika dia gagal, dia mencari celah yang lain. Baik, itu kita sudah melihat ayat yang ke-11, kita akan melihat ayat yang ke-12. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Dijalankan di depan mata binatang yang kedua. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Ya. Itu ayat yang ke-12. Kalau kita lihat ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa kuasa binatang pertama, ya, yang diberikan oleh si naga atau iblis itu menyebabkan orang-orang menyembah binatang pertama serta naga. Ya. Kalau kita lihat ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Apabila kita membandingkan ayat 4 dengan ayat 12, maka jelas bahwa ajaran sesat ini menyebabkan orang-orang tidak lagi menyembah Allah yang sejati, tapi membelokkan mereka kepada pengajaran yang sesat. Manusia menyembah apa yang bukan Allah sejati. Aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu muncul dan kemudian membelokkan banyak orang-orang Kristen. Akhirnya mereka sudah meninggalkan Allah yang sejati. Ya. Menarik juga bahwa binatang yang kedua ini tidak disembah, tetapi melalui binatang kedua ini naga beserta binatang pertama itu yang disembah. Ya. Artinya bahwa binatang kedua ini hanyalah perantara dan iblis adalah pusatnya. Jadi aliran atau ajaran-ajaran sesat ini bertujuan untuk menghancurkan gereja dari dalam. Ia mulai memutarbalikkan jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen pada umumnya yang memang tidak percaya secara sungguh-sungguh, kemudian mereka berpaling dari kebenaran. Ayat 12.
Kita masuk ke dalam ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya. Menarik di sini Bapak Mama dan Saudara sekalian, bahwa dia tidak saja membuat ajaran sesat itu kemudian berkembang dalam jemaat, tapi dia juga menggunakan strategi lain, yaitu show mujizat, show tanda-tanda dahsyat. Ya. Bahkan ia menurunkan api dari langit. Ya, dikatakan di situ. Ya. Api dari langit ini kalau kita melihat bagian kita mengingat dalam satu raja-raja ya, di kisah Nabi Elia. Di sana Nabi Elia pernah melawan nabi-nabi Baal ya. Kemudian untuk membuktikan mana yang benar, maka korban yang mereka siapkan itu api langsung melalapnya. Dan akhirnya ketika Elia berdoa, itu kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37-38. Ya, saya bacakan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ini bayangkan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa iblis itu menggunakan mujizat. Iblis itu menggunakan cara-cara yang sepertinya real, ya, sepertinya benar-benar terjadi. Ya. Jadi dia tidak saja memberikan janji-janji muluk, tetapi dia mencoba untuk menggiring kita untuk membuat kita kaget dengan bukti-bukti yang ditunjukkan. Ya, jangan heran bahwa kadang-kadang hamba-hamba Tuhan palsu itu kemudian mengatakan sesuatu dan sepertinya terjadi seperti apa yang mereka katakan sebelumnya. Tetapi jangan kita terkecoh. Jangan kita terkecoh, ya. Bacaan kita hari ini menyadarkan kita bahwa iblis pandai, ya. Dia tidak saja menggunakan ajaran-ajaran sesat, tapi ia juga menggunakan cara-cara yang lebih kreatif, yaitu menunjukkan mujizat, menunjukkan sesuatu yang fenomena-fenomena yang dahsyat. Sehingga bagian ini mau menegaskan, mau mengingatkan kita, waspadalah terhadap ajaran-ajaran sesat, tapi juga waspada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mujizat. Ya, saya sering mendengar ada orang-orang tertentu katanya bisa melakukan mujizat. Ya, ini perlu untuk diwaspadai. Bukan berarti kemudian kita antipati, tidak. Ya. Tapi bagian ini mau mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama bahwa jangan kita mendasarkan harapan kita pada mujizat. Ya. Biasanya alasan orang mencari gereja, ya, mencari gereja karena di sana banyak mujizat. Apalagi misalnya ada gereja-gereja tertentu yang jual minyak-minyak murahan itu ya, minyak-minyak yang katanya bisa menyembuhkan. Ya, pakai minyak ini, maka pakai minyak itu, maka bisa menyembuhkan. Ya. Bahkan mereka mengklaim minyak mereka itu dengan menggunakan minyak itu bisa untuk selamat. Ini sesuatu yang sangat keliru. Ya. Bahwa iman kita hendaknya tidak didasarkan, atau harapan kita tidak didasarkan, atau motivasi kita mencari Tuhan tidak didasarkan semata-mata untuk mencari mujizat. Ya. Mujizat adalah bukan sesuatu yang sangat penting sebetulnya. Mujizat bukanlah hal penting dalam iman Kristen. Yang penting dalam iman Kristen adalah Yesus Kristus. Mengenal pribadi Kristus. Ada atau tidak ada mujizat, itu bukanlah sesuatu yang menjadi fokus iman Kristen. Karena yang utama adalah pribadi Kristus itu sendiri. Sehingga bagian ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa ada beberapa strategi yang iblis lakukan. Yang pertama, tadi menggunakan kekerasan. Ya. Terus yang kedua, menggunakan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Yang ketiga, dia tampil dengan mujizat. Ya. Dengan hal-hal yang tidak kita duga. Itu beberapa hal yang penting. Kita akan masuk juga pada ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Nah, ini menarik ya. Tadi sudah ada binatang kedua, terus kemudian muncul lagi patung. Ya. Istilah mereka yang diam di bumi, jadi kalau kita baca di ayat yang ke-14, ya, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Istilah mereka yang diam di bumi ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak mau percaya. Ya, kalau kita lihat dalam Wahyu 6 ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Atau juga dalam Wahyu 8 ayat 13, ya. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Jadi kalimat orang-orang yang diam di bumi ini merujuk kepada mereka yang tidak percaya. Wahyu 11 ayat 10, Wahyu 13 ayat 8 dan ayat 12, ya. Juga Wahyu 17 ayat 2, Wahyu 17 ayat 8, ini menjelaskan hal-hal itu, ya. Bahwa kalimat mereka yang tinggal di bumi ini merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya. Saya kutip satu tulisan dari Leon Morris. Leon Morris mengatakan begini, istilah mereka yang diam di bumi dalam kitab ini kelihatannya berarti umat manusia yang tidak percaya. Binatang ini bisa menipu hanya orang-orang yang tidak percaya. Ada satu kebenaran penting di sini. Jika seorang melayani atau menyembah Allah dengan segenap hati, ia tidak akan ditipu oleh mujizat-mujizat kosong dari sang penipu. Tapi jika ia berbalik dari Allah, ia memberikan kecenderungan kepada dirinya sendiri untuk mempercayai dusta-dusta dari binatang kedua. Jadi perhatikan di sini bahwa binatang ini hanya mampu menipu mereka yang diam di bumi, atau istilah mereka yang diam di bumi ini dikatakan sebagai orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12, di sana dikatakan begini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tadi kita sudah belajar ya di bagian ini. Perhatikan ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi perhatikan bahwa iblis akan menyasar mereka yang tidak hidup dalam kebenaran. Iblis hanya akan menyasar mereka yang tidak cinta akan kebenaran. Iblis hanya akan menyasar mereka yang tidak hidup dalam firman. Ya. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Pada zaman Yohanes, ya, wakil kaisar mendirikan patung kaisar ya, yang harus disembah. Kalau orang menolak untuk menyembah patung kaisar ini, maka dia akan dihukum mati. Ya. Contoh ini kemudian dilihat kembali oleh Yohanes dalam penglihatan. Jadi di situ Yohanes melihat satu patung, ya, di mana kalau kita baca tadi orang-orang yang diam di bumi atau orang-orang yang tidak percaya, kemudian menyembah patung itu dan menyembah naga. Ya. Patung yang dibangun di sini mengindikasikan adanya suatu organisasi atau suatu gerakan yang terstruktur. Ya. Jadi perhatikan bahwa iblis punya trik-trik. Tadi kita sudah lihat yang pertama, iblis menyerang langsung jemaat. Yang kedua adalah iblis menggunakan penguasa-penguasa. Yang ketiga, iblis kemudian menggunakan ajaran-ajaran sesat. Ya. Yang keempat, iblis menggunakan mujizat-mujizat palsu. Ya. Dan yang kelima, di sini diceritakan tentang patung. Apa itu maksudnya patung? Beberapa penafsir mengatakan bahwa patung ini merujuk kepada organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga bentukan dari iblis itu sendiri. Bahwa iblis tidak saja menggunakan orang-orang dalam atau nabi-nabi palsu tadi, tapi ia juga mengkoordinir mereka dalam sebuah lembaga atau dalam suatu lembaga-lembaga sehingga mereka bisa terkoordinir dengan baik. Ya.
lembaga-lembaga ini kemudian bergerak, ya. Patung yang dibangun di sini mengindikasikan adanya orang-orang jahat yang terorganisir, ya. Dan ajaran sesat itu keluar dari sana. Jika kita melihat ayat yang ke-15 dari bacaan kita, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Jadi kepada si binatang kedua itu diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Perhatikan di sini. Lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang dimunculkan oleh iblis ini kemudian bergerak. Dan pergerakan mereka itu dibantu, digerakkan oleh binatang kedua ini. Ataupun binatang pertama dan juga naga. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada suatu gerakan. Iblis ini luar biasa. Ya, dia menggunakan banyak cara. Salah satunya adalah dengan ia memunculkan patung, ya, atau dalam artian di sini ditafsir sebagai lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang bernafaskan kesesatan, ya. Dan kemudian dia menggerakkan. Di ayat 15 dikatakan bahwa patung-patung ini diberikan nyawa dan kemudian sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, ya. Jadi iblis begitu luar biasa. Dia kemudian memberikan nyawa, memberikan kehidupan kepada organisasi-organisasi bentukan yang ada. Ya. Mereka kemudian bergerak, melakukan penjangkauan, melakukan penginjilan dalam tanda kutip. Mereka menyebarkan injil-injil yang lain. Ya. Kita bisa lihat hari ini, ya, sangat banyak aliran-aliran sesat melakukan penginjilan yang mereka memberitakan injil-injil yang lain. Ya. Saksi Yehova misalnya, mereka masuk ke rumah-rumah dengan begitu berani. Ya. Mereka datang dan dengan begitu antusias mereka berbagi Injil yang lain, kisah Injil yang lain, di mana jelas-jelas di sana Injil yang mereka beritakan adalah Injil yang palsu, yang karena dalam pesan yang mereka sampaikan itu bukan membesarkan Yesus Kristus sebagai Allah, tetapi justru mengecilkan pribadi Kristus. Ya. Patung ini terus bergerak. Dan kalau kita baca lagi, lanjut lagi ke ayat 16, ya. Di sana dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Nah, ini ayat ini sangat banyak kemudian ditafsir secara keliru, ya. Ia di sini merujuk kepada binatang kedua atau si antikris ini atau ajaran sesat ini, ya. Ajaran sesat atau si hewan yang kedua ini berdasarkan ayat ini berhasil mempengaruhi banyak orang, ya, dari berbagai latar belakang, baik kaya, miskin, ya, orang merdeka maupun orang hamba. Dalam tradisi Romawi abad pertama, seorang budak itu biasanya dicap nama pemiliknya. Seorang budak biasa dicap nama pemiliknya. Ya. Jadi kalau misalnya budak, kemudian cap nama pemilik di tangan. Ya. Nah, cap ini melambangkan kepemilikan. Jadi kalau Anda budak, Anda dicap oleh nama saya misalnya, maka Anda menjadi milik saya. Anda tidak bisa bebas. Sehingga kalimat ayat yang barusan kita baca tadi, ya, di dalam ayat yang ke-16, tanda yang ditaruh di dahi atau tanda yang ditaruh di tangan ini melambangkan kepemilikan. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu, yang menyembah patung itu ataupun menyembah naga itu, menjadi milik iblis. Itu maksud dari ayat ini, ya. Ini terkonfirmasi dari Wahyu 14 ayat 9 dan ayat 10, ya. Di sana dikatakan bahwa mereka yang mendapat tanda ini akan menjadi milik iblis. Coba kita lihat Wahyu 14 ayat 9-10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan
tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi perhatikan di sini bahwa tanda baik di tangan ataupun di dahi ini tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang masa kini, bahwa apalagi saya nonton videonya pendeta Yosua ya, dia menjelaskan bahwa corona ini salah satu bentuk nyata dari antikris. Kenapa? Karena ada scan dahi ya. Karena ada scan dahi seperti itu. Ini dia kemudian mencocokkan dengan beberapa ayat dalam bacaan kita. Padahal sebetulnya tanda di dahi, tanda di tangan ini menunjukkan kepemilikan. Artinya bahwa orang-orang yang kemudian percaya kepada patung atau percaya kepada si naga ini menjadi milik mereka, milik iblis. Ini hal yang menarik ya. Selain itu juga kalau kita lihat dalam tradisi Israel kuno, mereka memiliki pengakuan iman yang disebut dengan Shema ya. Nah, di dalam Shema itu bisa kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Perhatikan ya, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini merupakan satu kalimat pendek yang menjadi pengakuan iman orang Israel. Perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikan ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Jadi maksudnya adalah begini. Apa yang menjadi pengakuan iman mereka itu harus menjadi sesuatu yang tidak saja di pikiran, tetapi dilakukan. Jadi makna berkaitan dengan simbol di dahi ya, atau simbol di tangan, itu yang pertama berkaitan dengan kepemilikan. Kalau kita lihat konteks bacaan kita, bahwa siapa yang dicap itu menjadi milik iblis ya. Yang kedua, kalau kita lihat berbanding dengan Ulangan ini, kita bisa melihat bahwa ini berkaitan dengan betul-betul tidak saja menaruh, kalau kita lihat kisah bangsa Israel, Shema atau pengakuan iman itu tidak saja ada di dalam pikiran mereka, tetapi juga dalam perbuatan mereka. Sehingga dengan kata lain, kalau kita tafsir ke dalam konteks bacaan kita, bahwa tanda di dahi dan tanda di tangan ini menunjukkan bahwa tidak saja mereka menjadi milik iblis, tetapi dalam pikiran mereka, perbuatan mereka, itu hanya ada cara-cara hidup iblis. Mereka tidak saja menjadi milik iblis, tetapi mereka juga secara aktif memikirkan hal-hal duniawi, melakukan hal-hal duniawi. Sehingga tanda di dahi ini maknanya seperti itu. Bukan seperti yang klaim-klaim orang bahwa nanti scan dahi dan lain sebagainya. Dahi selalu menjadi simbol dari pemikiran, dan tangan kanan simbol dari perbuatan. Sehingga maksud ayat ini adalah orang-orang ini tidak saja pikirannya dipengaruhi oleh ajaran sesat, tetapi juga mereka melakukan segala sesuatu yang telah mereka terima dan anggap sebagai sebuah kebenaran. Mereka hidup di dalamnya dan benar-benar taat pada ajaran sesat ini. William Hendriksen mengatakan seperti ini. Dahi melambangkan pikiran, kehidupan, pemikiran, filsafat dari seseorang. Tangan kanan menyiratkan perbuatan, aksi, perdagangan, dan industri dan sebagainya. Sebab itu, menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan kanan menyiratkan bahwa orang itu memiliki ciri sebagai bagian kelompok orang-orang yang menganiaya gereja, dan bahwa dalam hal apa yang ia pikirkan, katakan, tuliskan, atau lebih tegas lagi dalam apa yang ia lakukan, roh antikristus itu kelihatan jelas. Ya, itu maksudnya. Ya, kita sudah banyak belajar ya. Ini sudah sampai kepada pertengahan. Ini baru pertengahan. Mudah-mudahan tidak capek mendengar. Ya. Kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dan seorang pun yang dapat membeli
atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini juga kemudian menjadi sesuatu yang banyak disalahpahami. Ada kaitannya dengan ayat 16, 17 dan ayat 18 yang nanti kita akan bahas. Dan saya akan lebih banyak bahas di ayat yang ke-18. Ya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa berbagai kalangan, ada baik kaya, miskin tadi ya, berhasil dipengaruhi ya. Orang merdeka, orang hamba, ya, besar dan kecil, telah bersatu dan kemudian mereka memanfaatkan berbagai cara untuk menarik orang percaya. Jadi orang-orang ini kemudian berkumpul dan berbagai cara dilakukan untuk bisa menarik orang-orang Kristen. Ya, salah satunya dengan menggunakan motif ekonomi. Wah, ini strategi iblis semakin bertambah ya. Tadi dengan cara kekerasan, dengan cara ajaran sesat, dengan cara macam-macam. Mujizat-mujizat. Sekarang dengan motif ekonomi. Ya. Bukankah saat ini banyak orang Kristen rela berpindah agama hanya karena faktor ekonomi? Bukankah saat ini ada orang Kristen, banyak orang Kristen yang rela meninggalkan imannya hanya karena kebutuhan ekonomi? Dan itu adalah salah satu strategi iblis untuk bagaimana menyesatkan orang-orang yang tidak percaya secara sungguh. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat 18, dan ini yang paling penting dan sangat panjang pembahasannya ya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saya akan mengajak kita melihat beberapa metode penafsiran pada umumnya dari ayat ini. Ya, metode penafsiran pada umumnya dari ayat ini. Kelompok pertama itu metode penafsiran hurufiah atau harfiah. Jadi mereka menafsir secara bulat-bulat. Karena di situ 666, maka kalau ada nomor HP yang 666, ada kamar hotel yang 666, atau ada barcode yang tulis 666, itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Seolah-olah semua yang ada tulisan 666 itu menjadi antikristus. Ya, ini kelompok yang pertama. Ya, saya melihat orang-orang ini sebagai sesuatu yang ya anggaplah lelucon karena mereka tidak paham. Ya. Tapi mari kita lihat kelompok yang kedua. Ya. Tapi sebelum membahas kelompok yang kedua, saya ingin mengkritisi ada kesalahan fatal dari pemikir-pemikir yang menganggap bahwa semua angka 666 ini kemudian menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan antikristus. Bahkan angka 666 ini menjadi angka yang keramat. Ya. Kritik saya seperti ini. Ada satu kesalahan fatal dari pemahaman berkaitan dengan kelompok pertama ini adalah apakah dengan memegang produk dengan kode 666, misalnya saya punya nomor HP 666, maka otomatis saya tidak selamat? Ya. Apakah misalnya saya punya sesuatu atau saya kebetulan ke kota tertentu dengan hotel misalnya kamar sampai 700, lalu saya menginap di kamar 666, lalu saya tidak selamat? Ini kan sesuatu lelucon. Ya. Hanya mengaitkan angka 666, apakah saya beli makanan, minuman, snack yang ada barcode 666, lalu otomatis saya tidak selamat? Lalu saya ketika belajar saya harus lihat dulu, jangan sampai ada angka 666. Ini kan bodoh. Menafsir secara hurufiah adalah penafsiran yang paling sangat bodoh. Ya. Karena keselamatan bukan ditentukan dari nomor HP 666, dari barcode 666, dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Itu kritik terhadap pemikiran yang pertama. Metode tafsir yang kedua disebut sebagai metode gematria. Metode gematria. Metode ini disampaikan oleh seorang bapak gereja bernama Irenaeus. Ya. Jadi si Irenaeus ini mengatakan bahwa huruf-huruf tertentu atau setiap huruf-huruf, misalnya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin, itu memiliki angka-angka ekuivalen. Ya, nanti kalau Bapak Mama bisa lihat di slide, saya akan menampilkan ada huruf Ibrani, ya, alef, bet, ya, itu biasanya 1, 2, angkanya 1, 2, atau huruf Yunani, ya, alfa, beta, gamma, itu 1, 2, 3, atau huruf Latin, A, B, C, ya, itu 1, 2, 3, sampai ada M, itu 40 misalnya dalam huruf Latin, ya, atau di dalam huruf Ibrani itu sampai dengan tau, itu nilainya 400, ya. Omega itu nilainya 600 dalam huruf Yunani. Terus set
ya, huruf Latin itu nilainya 800. Jadi Irenaeus ini mengatakan bahwa karena setiap huruf memiliki ekuivalen, atau setiap bahasa, huruf dalam setiap bahasa memiliki nilai ekuivalen, sehingga untuk mencari tahu siapa 666 atau siapa yang sosok di balik 666, maka kita hitung saja nama-nama. Ya. Misalnya Samuel, misalnya contoh saya, S-nya berapa, A-nya berapa, M-nya berapa, U-nya berapa, kemudian dapat angka berapa. Ya. Ini yang dilakukan oleh sekelompok orang belakangan ini, yang mengaitkan kata corona, kemudian hitung-hitung pergi jadi 666. C-nya 3 menurut mereka, O-nya 15, R-nya 18, O15, N14, A1. Jumlah pergi 66. Lalu 600-nya dapat dari mana? Corona itu terdiri dari 6 huruf. Jadi 6 huruf corona ditambah dengan 66 hasil penjumlahan, jadilah 666. Ini kan cocokologi. Ya, sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang konyol. Ya, sesuatu yang sangat konyol. Metode seperti ini. Ya. Ada 2 kritikan saya terkait dengan metode ini. Ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan metode ini sebagai cara kita menafsir 666, maka ada kemungkinan ribuan nama yang bisa kita buat tentang, akhirnya jadi 666, termasuk corona. Ya, bahkan ada yang mengatakan Nero, ada yang menghitung Paus, ya. Ada yang juga menyebut John Knox, Martin Luther, Napoleon, dan banyak sekali orang-orang. Pertanyaannya, lalu mana yang benar? Itu kritik saya yang pertama. William Hendrickson mengatakan seperti ini. Usaha-usaha untuk sampai pada penafsiran dengan menjumlahkan angka-angka dalam Nero, Plato, dan lain sebagainya tidak membawa kemana-mana. Justru karena mereka membawa kepada segala sesuatu. Jadi ini ketika orang mempunyai atau menggunakan metode ini sebagai alat supaya membuktikan 666 itu siapa, maka bisa jadi siapa yang dia tidak suka dengan orang, misalnya saya tidak suka dengan orang A, saya bisa saja membuat hitungan-hitungan orang A itu akhirnya jadi antikristus 666. Karena dengan hitungan-hitungan yang sudah tadi kita buat, corona yang hitung pergi dapat 66 saja, kemudian orang bisa kaitkan dengan 666, apalagi nama-nama yang sembarangan gitu. Kalau saya tidak suka dengan ini, saya bisa saja berkhotbah itu namanya hitung pergi, hitung datang dapat 666. Dialah antikristus. Jadi akhirnya firman Tuhan menjadi sesuatu bahan lelucon. Itu kritik yang pertama. Nah. William Barclay begini, omong seperti ini. Usul berkenaan dengan arti 666 tak ada akhirnya. Setiap orang telah membengkokkannya untuk mencocokkan dengan musuh bubuyutannya. Dan dengan demikian 666 telah diartikan sebagai Paus, John Knox, Martin Luther, Napoleon, dan banyak lagi. Terserah saya atau terserah siapapun yang punya kebencian terhadap siapapun bisa menggunakan cara ini untuk mengklaim orang itu sebagai antikristus. Kritik yang pertama. Kritik yang kedua, jika kita mau menggunakan metode gematria tadi, huruf apa yang mau kita pakai? Mau pakai huruf Ibrani, huruf Yunani, atau huruf Latin? Kalau Anda mengklaim harus huruf Ibrani, apa dasarnya? Mengklaim harus huruf Yunani, apa dasarnya? Harus huruf Latin, apa dasarnya? Sehingga klaim-klaim seperti ini kemudian menjadi tidak jelas. Ya, menjadi tidak jelas. Itu metode yang kedua, metode gematria. Ya. Yang pertama tadi metode hurufiah atau harafiah, menggunakan menafsir apa adanya. Yang kedua metode gematria. Ya. Yang ketiga ini metode simbolis atau non-gematria. Ya, metode simbolis. Kelompok ini mengatakan bahwa angka 666 tidak mungkin ditafsir secara hurufiah ataupun gematria, tetapi harus ditafsir secara simbolis. Saya kutip satu tulisan dari Barnes. Barnes mengungkapkan bahwa penggunaan simbol berupa angka, teka-teki, dan lain sebagainya, ini adalah fenomena yang biasa pada periode-periode awal dunia. Ya. Misalnya ketika Simpson memberikan teka-teki, ya, atau di beberapa ayat-ayat Alkitab yang lain, misalnya Mazmur 78 ayat 2, Yeskiel 17 ayat 2-8, Daniel 8 ayat 23, di sana banyak berbicara tentang simbol-simbol. Sehingga menafsirkan simbol-simbol ini tidak bisa ditafsir secara harfiah,
atau tidak bisa ditafsir secara gematria. Kalau gematria yang tadi kita lakukan tentu saja ini merujuk kepada orang yang sudah pernah ada. Ya. Tetapi kalau kita melihat baca tentang ayat ini lebih jauh, nanti kita akan lihat ke bawah, itu sebetulnya antikristus merujuk pada sesuatu yang akan terjadi. Satu pribadi yang nanti akan datang. Sehingga dengan sendirinya metode gematria ini menjadi gugur. Ya. Karena metode gematria hanya mampu menafsir orang-orang yang pernah ada, sementara Alkitab memberikan rujukan bahwa antikristus yang besar, ya, itu adalah orang yang nanti akan datang. Sehingga metode gematria tidak bisa digunakan. Nah, berkaitan dengan simbol, saya kutip satu pernyataan dari Pak Muriwali, Pendeta Muriwali. Ia mengatakan bahwa di dalam tradisi Ibrani atau di dalam tradisi masyarakat Israel kuno, ya, ada angka-angka. Setiap angka-angka itu mempunyai makna. Ya. Angka 1 menurut tradisi Israel kuno itu merujuk kepada kesatuan Allah, Echad. Ya. Tidak ada Allah lain selain Yahweh, itu angka 1. Angka 2 itu simbolnya atau sebagai angka kecukupan. Apa itu angka kecukupan? Misalnya kalau orang berperkara, harus ada 2 orang sebagai saksi. Baru satu perkara itu dianggap benar, ya, dianggap betul. Itu angka 2. Angka 2 itu sebagai angka kecukupan. Angka 3 ini simbol angka Tritunggal, ya, angka persekutuan, angka kesempurnaan relasi, kesempurnaan kasih, itu angka 3. Angka 4 itu merujuk pada dunia. 4 arah mata angin, timur, barat, utara, selatan. Dan angka ke-6, ya, angka ke-5 beliau tidak menjelaskan. Angka ke-6 menurut beliau adalah angka manusia, merujuk kepada penciptaan manusia pada hari yang ke-6. Dan angka ke-7 adalah angka kesempurnaan. Simbol-simbol seperti ini memang sejak dulu sudah dipakai, terbiasa sudah dipakai. Ya. Nah, terkait memaknai simbol ini, ada beberapa hal yang penting, ya. Ini menjadi beberapa poin yang penting yang mohon perhatian untuk kita sama-sama simak. Yang pertama, bahwa 666 ini merujuk pada seorang yang akan datang. Pada seorang yang akan datang. Ya. Itu bisa kita lihat dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan seorang manusia. Kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 2 ayat 18-19, ini lebih bagus lagi. Ya. 1 Yohanes 2 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Jadi kalau ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dari 2 ayat ini, dari 2 bagian ini, Wahyu 13 ayat 18, 1 Yohanes 2 18-19 merujuk kepada sesosok pribadi tertentu. Ya. Jadi 666 ini adalah bilangan merujuk kepada manusia, sesosok manusia, di mana manusia itu nanti akan datang. Nanti akan datang. Ya. Jadi bukan sudah datang. Kalau metode gematria, ini kan mulai mencocok-cocokkan nama-nama tertentu, berarti sudah datang. Ya. Tetapi dari bacaan ini merujuk kepada sesuatu yang nanti, ya, akan datang. Itu hal yang pertama. Makna yang kedua dari 666 ini adalah menggambarkan bahwa sekuat apapun si orang itu, ya, si 666 ini, ia tidak melebihi kuasa Allah. Ia tidak melebihi kuasa Allah. Seperti tadi kita sudah jelaskan bahwa angka 7 itu adalah angka simbol kesempurnaan. Sementara angka 6 adalah simbol manusia yang tidak sempurna. Kalau kita melihat di dalam tradisi Alkitab, sesuatu yang ditekankan sampai 3 kali, itu berarti sangat penting. 6. Manusia yang tidak sempurna, manusia yang tidak sempurna, manusia yang tidak sempurna. Jadi sosok ini sekalipun digambarkan sebagai orang yang sangat hebat, sangat pintar, kalau kita bandingkan dengan bacaan-bacaan di kitab Daniel, digambarkan di sana bahwa dia adalah seorang pemimpin besar,
yang punya hikmat yang begitu luar biasa, yang punya kekuasaan yang luar biasa. Tetapi angka 6, 6 ini menunjukkan bahwa ia hanya manusia yang terbatas. 3 kali 6. Saya kutip satu kutipan dari Lenski. Lenski mengatakan seperti ini. 6, 3 kali kekurangan dari bilangan ilahi 7. Dengan kata lain, bukan 777, tetapi bersaing dengan 777. Berusaha untuk menghapuskan 777, tetapi melakukannya dengan begitu gagal. Kegagalannya begitu sempurna, lengkap, sama seperti perluasan atau pengembangan dengan mengembungkan atau menyombongkan dirinya sendiri dari 6 menjadi 6. Ya. William Hendrickson mengatakan 6 lebih-lebih bukan 7 dan tidak pernah menjadi 7. Itu selalu gagal untuk mencapai kesempurnaan. Artinya itu tidak pernah menjadi 7. 6 berarti gagal mencapai target atau kegagalan. 7 berarti kesempurnaan atau kemenangan. Bersukacitalah, oh gereja Allah, kemenangan ada di pihakmu. Bilangan dari binatang itu adalah 6, yaitu kegagalan di atas kegagalan di atas kegagalan. Itu adalah bilangan dari manusia, karena binatang itu bermegah dalam manusia dan pasti gagal. Kita sudah belajar banyak bahwa 6 ini makna simbol, tidak bisa ditafsir secara harfiah, tidak bisa ditafsir secara gematria. Ya. Secara simbol 6 merujuk kepada satu orang, yaitu antikristus yang akan datang. Dan walaupun dia hebat, dia pemimpin besar, dia punya segala sesuatu, tetapi dia tidak pernah bisa menjadi seperti Allah. Ada batasan 6. Tidak sempurna. Gagal. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman yang begitu panjang dan lebar ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bisa membuka wawasan kita tentang makna sesungguhnya dari 6 dan juga makna lain secara konteks dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Kita akan menutup khotbah ini dengan berdoa. Saya akan mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur hari ini kami sudah membahas satu topik yang sangat penting, satu topik yang begitu sangat membuka wawasan kami, ya Allah. Kiranya ya Tuhan, kami dengan mengenal cara-cara iblis untuk bagaimana menghancurkan jemaat Tuhan, yaitu dengan cara kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan, dengan cara menyusupkan ajaran-ajaran sesat, dengan cara menunjukkan mujizat-mujizat palsu, dengan cara-cara menggunakan cara-cara ekonomi, ataupun dengan berbagai strategi, ya Allah. Kiranya kami terus menjadi kuat dalam Engkau. Kami terus hidup mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami tidak mudah terkecoh oleh berbagai macam cara dunia ini untuk menghilangkan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, ya Allah, bahwa hari-hari ini dunia sedang dilanda satu virus yang begitu luar biasa, yang memisahkan antara manusia, yang memisahkan antara satu orang dan orang yang lain, ya Tuhan. Saat ini sudah begitu banyak orang mati, sudah begitu banyak orang menderita secara ekonomi, menderita secara sosial, menderita secara berbagai macam pengalaman penderitaan yang mereka alami, ya Tuhan. Kami mau berdoa saat ini, ya Allah, Engkau terus mau menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menderita, yang saat ini mengalami pergumulan yang sangat berat, ya Tuhan, secara khusus menghadapi COVID-19 ini, ya Bapa. Terlebih kami berdoa untuk para tenaga medis yang selalu senantiasa berdiri di garda terdepan. Engkau mari memberkati mereka, beri mereka semangat, beri mereka hati yang mau melayani. Dan biarlah Tuhan ada perlindungan proteksi yang Kau berikan kepada mereka, supaya mereka betul-betul bisa memberi segala yang terbaik dari kehidupan mereka, ya Tuhan. Dan ya Allah, kami berdoa, ya Tuhan, secara khusus untuk kabupaten kami, Kabupaten Alor, di mana kami mendengar di sana sini sudah ada orang-orang terjangkit, ya Tuhan. Oh, ya kami mau menyerahkan, ya Tuhan, tanah kami, daerah tercinta kami ini, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati, dan biarlah Tuhan penyakit ini tidak membawa dampak yang buruk lagi terhadap kami, masyarakat di Alor. Pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang sudah membentuk si tim satgas-satgas, Engkau mari memberkati, ya Tuhan. Semua orang-orang yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan
untuk menjadi pelayan-Mu dalam mengurus kasus ini juga. Engkau mari memberkati mereka ya Tuhan. Lindungi mereka. Dan semua kebutuhan keuangan, pakaian APD, masker, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau cukupkan ya Bapak, sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan kami sebagai masyarakat ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo. Engkau mari beri hikmat kepadanya ya Tuhan dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Sehingga biarlah ia bisa mengambil kebijakan yang baik. Begitu juga Pak Gubernur kami, Victor Laiskodat, dan juga Bapak Bupati kami, Bapak Amon Jombo. Kau terus memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan semua gereja Tuhan yang saat ini tersebar dimanapun mereka berada. Dengan begitu kesulitan mereka untuk melakukan ibadat karena akibat dari virus ini ya Tuhan. Dan di mana-mana diadakan gereja online, Engkau mari memberkati semuanya ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Allah untuk setiap anak-anak Tuhan yang dimanapun mereka berada, para hamba-hamba Tuhan yang berdoa menggunakan atau yang melakukan ibadah khotbah menggunakan online. Engkau mari memberkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, persekutuan kami, persekutuan Joy juga Engkau memberkati. Ini doa, ini harapan kami. Dengar dan sambut doa kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, sangat luar biasa sekali. Hari ini kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu memukau. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita semua, sehingga kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai Alkitab. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada penghujung ibadah ini. Dengan demikian maka saya mengajak kita semua untuk memuliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Baik, saya mengajak jemaat sekalian untuk sambil berdiri untuk kita memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapaku, apabila kau tak ada di sampingku. Baik, yang kedua, Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. baik yang ketiga, dan bila tak kuasa kuasa. Dan bila tak kurasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Kita berdoa, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dalam kerjaan surga yang kami sembah dan kami puja dalam anakmu Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat lawatan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami sekalian, melalui khotbah firman Tuhan yang begitu memberkati kehidupan kami semua. Bapa di surga, kiranya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kekuatan dan sukacita surgawi daripada-Mu mengalir menyertai setiap kehidupan kami semua.
mulai daripada saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, sekian ibadah kita pada saat ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.